Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqfid fi masyika waghdud min sawtik inna ankaral aswati la sautul hamir, yang artinya dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan bergaullah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadamu. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberimu balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh.
Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Unun. Saya sampaikan semoga bacaan Al-Quran ini pagi-pagi hari ini bisa menambah keberkahan dalam acara ini dan juga bisa menambah ketentraman dalam hati kita masing-masing. Di sini saya sebagai kepala sekolah mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada ibu-ibu. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya dalam acara ini. Sebenarnya ini adalah acara POMG akhir tahun, yang kita akhir semester, akhir tahun, akhir semester 1. Semoga kedepannya nanti kita bisa mengadakan acara seperti ini, walaupun tanpa bertatap muka karena kondisi keadaan yang masih dalam pandemi. Untuk acara selanjutnya, sekedar perkenalan untuk pembicara kita. Beliau adalah Ustadz Musir, pendiri dan kepala sekolah SD Modern Al-Azmi yang ada di Bojonegoro. Beliau juga Ketua UMI Bojonegoro. Untuk alamatnya beliau di Bojonegoro. Dan beliau adalah Direktur Litbang SMP SMA Bojonegoro. Insya Allah banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapat dari beliau, untuk menambah ilmu kita dalam mendidik anak dan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Untuk Ustadz Musir, waktu dan monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustazah. Untuk semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Pak Penting, orang tua dari TKIT kelompok A dan kelompok B Al-Mumtaz Rengel Tuban. Di sini saya memberikan tema untuk pertemuan Pak Penting pada hari ini, yaitu mewujudkan generasi berakhlakul karimah. Bojonegoro 4 Jumadil Awal 1442 Hijriah 19 Desember 2020 Masehi. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, tapi bertatap mukanya online bertatap muka online. Tapi yang jelas dalam hal ini insya Allah nanti banyak kebaikan-kebaikan atau banyak ilmu yang akan kita sharingkan, di mana yang jelas semua adalah untuk kita semua dalam rangka mendidik anak-anak menjadi generasi yang berakhlak atau berakhlakul karimah. Semoga apa yang menjadi azam kita, menjadi niatan kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, semoga sholawat serta salam tetap dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga, sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Yang saya muliakan wali murid TKIT, TKA maupun TKB Al-Mumtaz Rengel Tuban. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat?
Semuanya sehat? Sehat Ustadz, alhamdulillah. Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Semoga aja bil khusus saya berdoa kepada semua wali murid di TKA TKP Al-Mumtaz semua selalu dijaga oleh Allah, selalu diberikan selalu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Wali murid yang dimuliakan oleh Allah, ini sesuatu berarti pertama kali saya bisa berkomunikasi dengan wali murid Al-Mumtaz Rengel. Kalau saya melihat, insya Allah Al-Mumtaz itu sekolah yang luar biasa. Sekolah yang luar biasa, di mana mendidiknya itu benar-benar bagus lah, ya, bagus. Sebelumnya saya juga perlu Maaf Ustadz, itu voice-nya tidak terdengar suaranya. sebentar ya, ada teknis sedikit, ada kesalahan teknis. Oke. Baik, Ustazah. Nah, ini perkenalkan, nama saya Musir Utomo, SPDI, tempat tanggal lahir Bojonegoro 2 April 1983. Insya Allah masih sangat muda ini, sangat muda. Kemudian alamat Gria Permata Sumbang nomor 4 Bojonegoro, telepon 0852 314 2856. Kemudian alhamdulillah dikaruniai putra 3. Alhamdulillah saya punya anak 3. Kemudian istri 1 ya, istri 1. Kemudian alamat kantor Haji Murdan Asmi, Jalan Pemuda nomor 56 Bojonegoro. Nah, kalau kenal gini kan enak, mungkin panjenengan nanti ketemu saya di jalan pas ingin bakso, saya bakso kan enak. Nah, ketemu kan enak. Gitu, ya. Saya ketanya-tanya. Atau mungkin pas waktu saya nyasap di Rengel, dengan bisa mampirkan saya ke rumah jenengan untuk minum ya. Kemudian berikutnya pengalaman saya yang pertama, dulu saya juga pernah menjadi pengajar di MI Muhammadiyah 19 Gunung Sari Murno di tahun 2008 sampai 2010. Kemudian pengajar FDIT Insan Permata Bojonegoro 2010 sampai 2019. Kemudian pendiri dan kepala sekolah SD Murdan Asmi Bojonegoro. Kemudian Dewan Pembina Yayasan Bina Saya Sejahtera. Kemudian Ketua Umi Daerah Bojonegoro. Kemudian Direktur Litbang SMP SMA IPS IAI Bojonegoro. Mungkin mama-mama, ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian yang tergabung di sini memiliki putra yang masa usia SMP yang akan datang bisa didaftarkan di sini. Ini SMP SMA IPS IAI boarding school ya, mondok, monggo bisa didaftarkan. Ini sekalian promosi ya. Semakin promosi. Nih, ini pengalaman hidup saya. Kemudian berikutnya pertemuan parenting ini temanya tadi membangun generasi berakhlak karimah dengan judulnya apa? Anakku akhlaknya baik karena aku. Oke, berarti anakku akhlaknya baik karena aku. Berarti baik buruknya akhlaknya anak ya karena aku. Karena siapa? Karena orang tua. Kalau orang tuanya baik, anaknya pasti ikut baik.
Kalau orang tuanya kurang baik, ya anaknya kurang baik. Kalau misalnya sangat tidak baik, ya bisa jadi anaknya juga ikut tidak baik. Jadi semua yang menjadi cermin anak itu adalah aku atau kita sebagai orang tua. Nah, ini perumpamaannya. Nah, Ibu-ibu sekalian, ini gambar gelas kosong. Mungkin ada yang bisa memaknai, bisa menafsirkan gelas kosong itu apa maksudnya? Monggo. Nah, gelas kosong itu maksudnya apa? Mungkin bisa di ini ya, di mute ya. Nah, Wadah. Gelas kosong. Wadah. Wadah atau pemikiran kita, Ustaz. Oh gitu. Ada yang lain? Ada yang lain? Mama-mama yang lain? Atau mungkin Bapak Ibu sekalian, ayah, bunda, ada yang mungkin membantu menafsirkan makna gelas kosong? Monggo. Makna gelas kosong apa ini? Ibaratkan Tidak ada yang seorang anak. menafsirkan ini. Baik. Monggo Bunda yang lain menjawab. Ananda yang masih murni. Saya ibaratkan gitu. Ada yang menjawab? Baik. Yo, Ananda yang masih murni. Yang lain? Ananda yang masih murni. Ada yang lain? Baik, saya jelaskan. Berarti gelas kosong ini memiliki makna bahwa anak-anak kita itu ketika masih kecil, utamanya di usia baru lahir sampai usia TK, itu kosong dia. Masih belum terisi apapun. Dan di sini gelas ini mau diisi apa itu tergantung kepada orang tuanya. Orang tuanya ini mengisi gelas itu dengan air yang jernih ataukah dengan air yang keruh. Nah, tinggal itu. Itu yang nanti mempengaruhi. Karena anak masih dalam keadaan kosong, maka apa yang dilihat, apa yang didengar, kemudian apa yang dirasakan, itu akan menjadi contoh untuk anak. Maka di situ gelas mulai terisi. Berarti kalau yang didengar sesuatu yang selalu baik-baik, maka gelas itu akan terisi air yang baik atau air jernih. Apa yang didengar itu baik, maka gelas itu akan terisi baik. Apa yang dirasakan anak itu baik, maka juga akan menjadi berisi baik untuk gelas itu. Itu berarti makna gelas itu kosong. Berarti bagaimana kita itu mengisi gelas itu? Apakah dengan kebaikan ataukah dengan contoh-contoh yang kurang baik? Maka ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi gelas itu terisi air yang jernih ataukah air yang keruh. Sebagaimana kita di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 441 yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hari kiamat atau hisab. Ini pokok doa yang harus sering kita lantunkan setelah habis sholat. Ya. Di mana yang mempengaruhi akhlak anak atau yang bisa mengisi gelas itu berupa air jernih atau air yang keruh, itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi akhlak anak diantaranya adalah yang pertama, lingkungan keluarga atau orang tua. Jadi lingkungan keluarga atau orang tua ini sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, lingkungan sekitar atau pergaulan atau teman.
Ini pengaruh kedua. Kemudian pengaruh yang ketiga itu lingkungan sekolah atau guru. Nah ini berarti yang mempengaruhi akhlak anak itu ada lingkungan keluarga atau orang tua, kemudian lingkungan sekitar, pergaulan teman, kemudian lingkungan sekolah, kemudian guru. Nah, kemudian ini, kalau lingkungan keluarga atau orang tua, insting atau naluri. Nah, ini kita bisa melihat. Ya, berarti yang mempengaruhi di lingkungan keluarga itu adalah insting atau naluri, kemudian pola dasar bawaan, turunan atau pembawaan, kemudian kebiasaan orang tua, ayah dan ibu, mulai dari cara bicara, tutur kata, gaya komunikasinya itu lembut, keras, kasar, nah itu orang tua yang akan menjadi tolak ukurnya. Kemudian tingkah laku, baik atau buruk. Dan dalam hal ini apa? Orang tua itu sangat berperan banyak. Kalau di masa usia masih kecil, usia TKA sampai TKB, mulai dari lahir, kemudian beranjak dia itu bisa merangkak, jalan, mulai belajar bicara dan sebagainya, sampai dia di TKA, TKB, itu yang sangat mempengaruhi akhlak anak itu orang tua. Nah, kalau orang tua itu bawaannya marah-marah terus, ya mungkin bisa jadi anak itu suka marah. Kemudian kalau orang tua itu kebiasaannya tutur katanya keras, ya akan menjadi keras. Tutur katanya kasar, ya maka anak itu akan menjadi bertutur kata kasar. Kalau lembut, ya akan menjadi, atau tutur kata anak itu menjadi lembut. Nah, itu banyak hal yang mempengaruhi. Nah, kalau memang walaupun orang tua itu di kehidupan sehari-harinya tidak nampak marah, tapi karena mungkin faktor dasar bawaan, pemarah, kemudian atau mungkin baper ya, suka bawa perasaan gitu ya. Nah, baper itu juga bisa mempengaruhi anak. Nah, semua ini ada 3 hal yang sangat mempengaruhi anak, di antara insting atau naluri. Naluri ini sudah kebanyakan ya sudah memang dari orang tua. Kemudian pola dasar bawaan, turunan itu juga orang tua. Nah, misalnya, mohon maaf ya, putrane panjenengan itu misalnya ketika belajar, kok susah sekali diajari, ojo dimarahi. Nah, jangan dimarahi, harus berkaca pada diri kita. Berarti mungkin bisa berkaca, berarti aku dulu ya seperti ini. Seperti ini maksudnya apa? Ya mungkin saya dulu ketika diajari guru saya ya begini gitu. Berarti jangan sampai anak menjadi pelampiasan yang mana ketika tidak bisa dimarahi. Nah itu tidak boleh. Itu akan mempengaruhi instingnya, akan mempengaruhi nalurinya. Atau bisa jadi anak itu kalau sering dimarahi, dia itu otaknya akan mengkerut. Mengkerut itu akan rasa percaya dirinya itu hilang. Nah, berarti rasa percaya dirinya hilang atau jadi penakut ya, karena satu sisi orang tua sering memarahi gara-gara belajar tapi tidak bisa, itu membahayakan. Kemudian kalau ngomong juga orang tua harus baik, karena itu tadi anak kecil itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu akan menjadi coretan dalam pikirannya. Nah, coretan dalam ini intelektualnya ya, apa berpikir atau jadi coretan beban yang mana kalau itu suatu yang buruk maka akan menjadi beban yang mana anak itu biasanya lupa untuk ingat, sehingga menjadikan anak itu ada hal-hal yang mungkin tidak baik karena itu tadi. Jadi harus kita memahami, tidak lantas anak tidak bisa kita marahi habis-habisan, kemudian kita pukul, itu tidak benar, tidak dibenarkan. Dalam Islam pun tidak dibenarkan yang memukul sampai
menciderai. Kalau hanya sebatas memukul dalam hal mendidik, contoh sholat tidak mau, tapi ini ada fase-fasenya. Tidak setiap anak anak kecil baru umur 3 tahun 4 tahun tidak sholat dipukul, kemudian sampai cedera dan sebagainya, itu tidak dibenarkan dalam Islam, tidak boleh. Intinya mendidik itu harus dengan hati, mendidik itu harus dengan teladan atau dengan contoh-contoh yang baik. Contoh di mana di gambar nomor 2 itu mendidik anak selalu dengan pendekatan supaya anak itu bisa membangkitkan rasa percaya dirinya. Dia akan selalu ingin tampil. Karena apa? Dia jauh dari rasa minder. Tapi kalau sering dimarahi, anak ini akan minder. Nah, ini tidak baik. Apalagi sebagaimana gambar 3 itu. Nah, ini mungkin jadi sebuah persoalan yang insya Allah ini terjadi di saat pandemi ini. Nah, di saat pandemi ini, ketika anak diajari tidak bisa, tidak mau, kemudian orang tua itu mencubit, kemudian memukul mungkin dengan benda-benda yang keras dan sebagainya. Dari banyak informasi dan media sosial atau berita itu banyak yang mana bahkan anak itu dipukuli orang tuanya karena tidak mau belajar sampai meninggal, itu juga ada di daerah luar Jawa. Itu informasi kemarin itu ada dipukuli karena tidak mau belajar sehingga sampai meninggal. Nah, itu sungguh tidak baik. Intinya apa? Mendidik anak itu harus dengan bahasa-bahasa yang mengena anak. Mengena anak itu tidak harus dengan keras dan kasar, tetapi dengan kelembutan. Yang mana anak itu bisa nanti mengerti dan memahami arahan, kemudian kita kasih contoh. Itu jangan sampai. Kalau anak itu sering dipukul, kemudian setiap pagi itu sarapan paginya itu dimarahi, kemudian selalu mendengar bahasa-bahasa kasar, keras dan sebagainya, anak itu akan menjadi terbeban dalam hidupnya. Padahal dalam hidup ini namanya masa-masa anak itu ya bermain. Masa-masa anak itu ya bahagia, bukan diberikan beban yang memberatkan dengan kerasnya orang tua di dalam mendidik. Ini sangat tidak dibenarkan atau tidak baik. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, lingkungan masyarakat, pergaulan dan teman. Yang sangat mempengaruhi yang pertama adalah keyakinan agama. Kalau misalnya mungkin ya di sekitar rumah kita, di sekitar rumah kita, atau mungkin kita berada di minoritas atau di misalnya di lingkungan yang tidak seagama dengan kita, itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua, adat istiadat atau budaya. Budaya yang ada di sekitar kita juga sangat mempengaruhi kebiasaan. Misalnya ya, mohon maaf, mungkin kita berada di lingkungan di mana masyarakat sekitar itu suka, misalnya ya, kebiasaan masyarakat anak muda dan sebagainya itu mungkin berjudi, mungkin minum-minuman keras dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi perkembangan anak kita, mempengaruhi perkembangan mental anak kita. Itu sangat mempengaruhi. Berarti adat istiadat atau budaya itu juga sangat perlu kita antisipasi jika budaya-budaya atau adat istiadat yang negatif. Nah, itu harus betul-betul kita hindari. Atau lingkungan-lingkungan yang tidak kondusif, yang mana lingkungannya itu rusak, kebiasaan masyarakatnya tidak sholat, kebiasaan masyarakatnya itu suka minuman keras, kemudian suka berjudi. Pokoknya lingkungan itu tidak baik lah, maka kita harus pindah, harus hijrah, harus pindah dari lingkungan itu. Karena apa? Kita harus sayang pada anak-anak kita sebelum anak-anak kita itu terlanjur terpengaruh dengan budaya-budaya negatif. Kalau positif, kalau yang budaya di situ banyak budaya yang positif, tidak ada masalah, kita senang, kita enjoy saja. Kemudian pengetahuan dan pengalaman itu juga sama. Di lingkungan sekitar kita, di sekitar rumah kita,
itu juga mempengaruhi jika tingkat pengetahuan dan pengalaman orang di sekitar itu kurang, itu juga akan mempengaruhi perkembangan anak-anak kita atau mental anak-anak kita. Kenapa? Ya karena pengetahuannya rendah, pengalamannya rendah, itu biasanya kalau orang pengetahuannya rendah, pengalamannya rendah, itu tidak menggunakan akalnya di dalam berpikir. Lebih mengedepankan emosi, suka marah misalnya, diajak rapat, diajak berkumpul, itu biasanya kalau pengetahuan rendah dan pengalamannya rendah, itu lebih mengedepankan emosi, egonya, sehingga kadang-kadang jadi tidak baik. Tapi kalau orang itu pengetahuannya luas, kemudian berpengalaman yang banyak, maka ketika berkumpul menghadapi orang itu biasanya lebih tenang. Nah, itu salah satu yang bisa mempengaruhi. Kemudian pikiran-pikiran, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di sekitar kita juga sama, akan mempengaruhi di mana kalau di lingkungan kita itu kebanyakan masyarakatnya adalah lingkungan tidak sekolah, itu juga biasanya kurang baik. Atau tingkat pendidikannya rendah, itu juga kurang baik, nggak kondusif. Karena apa? Yaitu tadi, semakin kurangnya ilmu seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat, itu akan menggoyahkan atau mempengaruhi mental anak kita. Dan juga kita sendiri pun juga kadang-kadang terpengaruh. Nah, di antaranya itu gambar-gambar yang pertama. Kita memilih yang mana? Pertama, anak itu senang dengan Quran. Nah, kemudian ada gambar kedua itu. Anak-anak SMP, anak perempuan lagi, itu sudah ini nyata ya, nyata. Dia sudah berbudaya merokok. Nah, anak SMP ini di mana? Di daerah kota-kota besar. Ya, di daerah kota-kota besar yang mana orang tuanya itu kebanyakan yang saya amati, yang saya mengadakan kajian atau penelitian, memang kebanyakan anak-anak di situ itu karena broken. Ya, orang tuanya broken. Nah, ini sangat mempengaruhi. Pertama adalah broken, ya, broken, sehingga orang tuanya pisah. Kemudian ada juga yang mana ayahnya itu selalu keras kepada anak-anaknya. Nah, keras, di satu sisi keras, masih kerasnya ini dalam hal tak terkendali ya, di luar adab atau di luar di mana tata krama atau kebaikan. Kemudian bahkan orang tuanya tidak memperhatikan anaknya. Pokoknya anaknya tidak diopeni. Nah, ini juga akan mempengaruhi seperti ini. Kalau tidak begitu, juga ketika anak itu ingin curhat pada orang tua, tapi orang tua tidak membuka peluang untuk anak-anaknya. Nah, ini tidak baik. Berarti seharusnya anak itu bisa curhat. Itu ya kepada orang tua, ayah ibu harus bisa menjadi curhat anaknya. Jangan sampai anak-anak kita itu kalau sudah dewasa ya, itu curhat kepada orang lain. Apalagi curhatnya lawan jenis, itu malah tidak baik. Berarti orang tua harus bisa menjadi teman bagi anak-anaknya, bisa menjadi orang tua bagi anak-anaknya, bisa menjadi pendidik atau guru bagi anak-anaknya. Berarti bisa menempatkan diri. Berarti ketika menjadi teman, maka anak bisa curhat pada orang tua. Karena anak itu juga pasti punya problem dalam hidup. Pasti punya problem dengan temannya, dengan siapa, yang jelas punya problem. Maka di situ orang tua mampu menjadi konselor, ya, bisa menjadi konselor atau bisa menjadi teman-teman anak itu. Anak itu ketika curhat kita bisa memberikan solusi. Nah, gitu, bukan dimarahi. Kemudian bahkan kita tidak memperhatikan atau kita cuek terhadap anak-anak kita terhadap permasalahan yang tidak boleh. Kita harus menjadi teman. Sehingga kalau anak itu curhat pada orang tuanya, maka insya Allah anak itu akan menjadi aman. Dia akan merasa nyaman dengan orang tuanya. Maka ketika anak itu nyaman kepada orang tuanya, maka dia akan betah di rumah. Nah, mungkin dari panjang-panjangan kalau ada anak-anak kita yang tidak betah di rumah, sukanya itu keluar, atau enggak betah di rumah, itu mungkin ada hal yang kurang di antara kita, mungkin ayah atau mungkin ibunya atau mungkin di lingkungan keluarga itu ada yang mungkin membuat tidak nyaman. Intinya begitu. Berarti kita betul-betul menjaga anak-anak kita, karena anak-anak kita itu aset masa depan kita, aset kita yang betul-betul harus kita jaga. Jangan sampai terjadi anak-anak kita ketika dewasa itu suka bertengkar atau di sini tawuran dan macam-macam. Oh, udah kalau di kota-kota besar luar biasa.
tawuran antar sekolah dan sebagainya, ya karena orang tua tidak menjaga anak-anak kita dari kecil, tidak memprotek, tidak mengawasi, tidak menjadi teman, tidak bisa menjadi teman, tidak bisa menjadi orang tua, tidak bisa menjadi guru. Hanya saja apa yang dikehendaki anak, yang dibutuhkan anak itu, misalnya kalau urusan beli apa dipenuhi, itu tidak beli. Berarti orang tua tidak hanya cukup memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu beli apa dibelikan, pengen apa diberikan, tidak. Tetapi orang tua lebih pada protek dan preventif. Ya, berarti protek menjaga dan preven mencegah. Jangan sampai anak-anak kita itu terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang tidak kita kehendaki. Maka betul-betul harus kita apa caranya? Yaitu tadi kita harus mendidik anak dengan baik. Bagaimana kita bisa menjadi teman, bisa menjadi menjadi orang tua, bisa menjadi seorang guru. Berarti tugasnya orang tua itu 3 poin ini, bisa menjadi teman, kemudian bisa menjadi orang tua, bisa menjadi guru. Kalau di rumah itu seperti ini, supaya anak itu bisa curhat pada kita, kemudian sayang pada kita sebagai orang tua, kemudian mengikuti apa yang kita kehendaki di anak kita sebagai gurunya. Seperti itu, yang mana mereka nyaman dengan kita. Kemudian kalau lingkungan sekolah, nah sini, lingkungan sekolah atau guru, atau guru, yang jelas panjenengan ketika memilihkan anak-anak panjenengan, putra putri panjenengan, dilihat dulu visi misi sekolah itu. Nah, dilihat visi misi sekolah itu. Kemudian peraturan dilihat. Kemudian tauladan yang baik, kata dan perbuatan tingkah laku, di mana jangan bisa melihat kehidupan gurunya. Kehidupan gurunya itu Islami tidak. Nah, itu harus kita lihat, mencerminkan tauladan yang baik tidak. Nah, itu harus kita mengamatinya. Di mana guru supaya baik, ya lembaga harus betul-betul selalu melakukan pembinaan dari gurunya supaya gurunya itu baik, bisa menjadi teladan dari anak-anak. Gambar di atas itu merupakan bagian di mana melakukan pelatihan, di mana bagaimana mengajar yang baik. Kemudian yang kedua, ya gambar yang kedua ini kita harus senang, di mana melatih pembiasaan baik. Ya, di sini saling menyapa dan mengucapkan salam, senang baca Al-Quran. Kalau anak-anak kita itu di rumah senangnya menghafalkan Quran, baca Quran, hati kita rasanya bagaimana? Merasa sangat ayem gitu ya, ayem. Kita merasa sangat tenang gitu kalau anak-anak kita itu suka baca Quran. Kemudian cinta sholat itu dia selalu melaksanakan sholat. Walaupun tidak diperintah, anak itu sudah berangkat dengan sendirinya ketika mendengar adzan, kemudian ambil wudhu, kemudian sholat. Dia tidak pernah meninggalkan kewajibannya itu kewajiban sholat. Kemudian melatih anak gemar berinfak. Dan mungkin di rumah anak-anak itu bisa disediakan kaleng atau apa, yang dimana kaleng itu miliknya, kemudian diisi dari hasil mungkin uang jajannya, sisa uang jajan diberikan di situ, kemudian dilatih untuk anak-anak ini menyalurkan tabungannya itu kemana, diinfakkan kemana, melatih seperti itu. Kemudian peduli hidup sehat dan bersih, di mana anak pun juga kalau sudah mungkin nanti SD gitu ya, kalau TK masih belum, cuma hanya diajari bagaimana hidup sehat, buang sampah pada tempatnya. Kemudian mungkin bisa belajar diajari atau diberi contoh cara membersihkan piring, kemudian bagaimana menyapu. Tetapi hal ini hanya sifatnya itu bukan berarti anak wajib harus menyapu sebagai dikasih tugas, tidak. Tetapi orang tua memberikan contoh, nyapu itu yang bersih seperti ini, coba. Sifatnya memberikan contoh saja. Nah, bukan berarti anak harus diperintah nyapu setiap hari, kalau nggak bersih rumahnya dimarahi. Kemudian kalau misalnya buang sampah tidak pada tempatnya dimarahi, tidak. Tetapi harus hanya memberikan contoh, kemudian ketika anak itu masih umur anak-anak, ya dikasih contoh saja. Kemudian dilatih anak-anak gimana? Kemudian memiliki jiwa tanggung jawab, kemudian peduli kepada sesama, senang membantu. Nah, berarti peduli kepada sesama, saling membantu.
kemudian tahapan-tahapan mendidik akhlak anak. Menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana tahapan yang pertama, tahapan 7 tahun pertama atau anak berusia 0 sampai 7 tahun, perlakukan anak sebagai raja. Nah, berarti anak itu di umur baru lahir sampai 7 tahun perlakukan anak sebagai raja. Yang mana ya dituruti, aja sampai dipukuli sampai berlebih-lebihan. Karena di situ anak lagi membentuk mental. Apa yang dilihat, dirasakan, dan diingat. Kemudian yang kedua, tahapan 7 tahun kedua atau 7 sampai 14 tahun perlakukan anak sebagai tawanan. Ini sudah mulai anak dilatih ketika sudah 7-nya sudah 7 tahun, kemudian 7 tahun di pertengahannya atau anggaplah umur 7 tahun, anak sudah diperlakukan sebagai tawanan. Maksudnya apa? Tawanan bukan berarti dipukuli ya, tapi zaman ini anak sudah dilatih tanggung jawab. Contoh, mulai anak-anak kalau habis bangun tidur, kasurnya, spraynya ditata kembali, dirapikan, kemudian dilatih menyapu, kemudian dilatih mungkin melihat, membantu nyuci dan sebagainya. Tapi sifatnya dalam hal ini melatih anak itu bertanggung jawab. Kemudian belajarnya, kemudian ketika di sekolah bagaimana dia harus selalu dikawal. Nah, maka dari tahapan 7 tahun kedua atau 7 sampai 14 tahun perlakukan anak sebagai tawanan. Jadi betul-betul dilatih punya tanggung jawab, kemudian dilatih betul anak-anak itu mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, itu umur itu. Kemudian tahapan 7 tahun ketiga atau 14 sampai 21 tahun perlakukan anak sebagai duta besar. Maksudnya apa? Berilah anak itu kepercayaan. Ya, berilah anak itu kepercayaan. Nah, yang penting orang tua hanya sifatnya itu mengawasi, jika ada kesalahan dinasihati. Berarti di umur 14 tahun sampai 21 tahun ini kok misalnya jenengan masih mengekang, bahaya anak ini. Maka dia akan mungkin meninggalkan rumah. Biasanya anak itu minggat. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena dia sudah biasanya umur 14 sampai 21 tahun ini dia belajar belajar hidup, belajar mengamati hidup atau jati diri di sini. Nah, kemudian 5 metode mendidik akhlak anak. Nah, 5 metode mendidik akhlak anak. Yang pertama, pemberian teladan atau qudwah. Pemberian teladan atau qudwah. Berarti orang tua selalu memberikan contoh-contoh. Kemudian pemberian pembiasaan baik atau adat. Nah, pembiasaan baik, suka baca Quran, kemudian suka bersedekah, suka membantu orang, kemudian tidak selalu empati empati dari orang-orang yang mungkin sudah kita kekurangan sebagainya. Ini gitu. Pemberian pembiasaan baik, baca Quran, kemudian sholat 5 waktu, kemudian tak pada orang tua, tak pada ustadz-ustadzahnya, kemudian dengan lingkungan sekitar dia punya tutur kata yang baik. Intinya pemberian pembiasaan yang baik. Kemudian pemberian nasihat atau mauidhah, di mana anak itu harus ada nasihat-nasihat yang baik, pengarahan-pengarahan yang baik, supaya anak itu bisa menggunakan pikirannya, bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, pemberian nasihat. Kemudian mekanisme kontrol atau mulahadhah, di mana anak ini harus dikontrol, jangan dilepaskan lepas, jangan, tetapi tetap kita awasi, jika ada masalah atau apapun kita bisa masuk di dalamnya, maksudnya bisa menahannya, atau dalam menahan ini memberikan nasihat, kemudian mungkin mengarahkan dan sebagainya. Ini namanya mulahadhah atau mekanisme kontrol, kita kontrol. Jadi anak-anak itu jangan sampai lepas kendali, harus kita waspadai. Kemudian sanksi atau hukuman atau ukubah ini boleh, tapi tidak membahayakan. Contoh, kalau sebagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa kalau umur 7 tahun sudah dilatih untuk sholat 5 waktu, tapi ketika dia kadang-kadang yang namanya anak umur 7 tahun mesti ada malasnya dan sebagainya, boleh, tidak apa-apa, maksudnya hanya mengingatkan. Tapi kalau sudah umur 10 tahun wajib dipukul, tapi pukulan yang tidak menciderai atau sifatnya pukulan yang membahayakan, tidak, tetapi sifatnya mendidik, yang mana anak ini mau melakukan sholat 5 waktu, itu sederhananya. Kemudian belajar pun juga seperti itu, baca Quran pun juga seperti itu. Orang tua harus selalu mengarahkan.
Kalau dia nggak melakukan, ya ada hukuman. Jangan sampai misalnya anak tidak ngaji dibiarkan, anak tidak sekolah dibiarkan, tidak boleh. Berarti wajib harus sekolah. Dimulai dari umur 7 tahun atau kelas 1 SD. Nah, kelas 1 SD sudah harus ada sanksi. Tapi kalau 0 sampai masih TK, TKB, jangan dipukul. Nah, mukulnya itu boleh di saat umur 10 tahun, tapi 7 tahun tidak boleh, tetapi lebih mengarah kepada mendidik. Memukulnya hanya cukup mungkin ya tidak terlalu sakit, tidak sampai cedera. Boleh. Nah, tapi mengarahkan, berarti umur 7 tahun itu hanya dikenalkan tanggung jawab, kemudian kalau sudah 8 tahun harus benar-benar harus sudah 5 waktu, 10 tahun sudah nyaman. Insya Allah, karena anak sekarang itu umur 8 tahun, 9 tahun itu sudah kelihatan dewasa. Sudah kelihatan bisa, kenapa media sosial, apalagi HP. Mungkin panjenengan akan gelisah. Kalau anak-anak panjenengan itu main HP, utamanya adalah main game, tidak mengenal waktu, itu panjenengan pasti gelisah. Maka harus ada pembatasan. Maka di umur 7 tahun itu sudah mulai ada pembatasan. Penggunaan HP dibatasi. Kemudian ada diberikan jadwal atau tanggung jawab kalau habis maghrib ngaji. Kemudian kalau jam subuh pagi suruh bangun. Kemudian ayo persiapan sekolah dan sebagainya. Berarti sudah mengarah kepada pengarahan. Dan cara menjaga amanah dalam mendidik akhlak anak ini. Cara menjaga amanah dalam mendidik akhlak anak berlaku adil kepada setiap anak. Jangan sampai dengan punya anak 4, punya anak 2, punya anak 5, ada satu yang paling dengan cintai sehingga apapun yang dia minta dengan belikan atau dengan penuhi, tapi yang lain tidak. Nah, itu jangan sampai. Nah, dalam hal adil ini perlu diperhatikan, tetap ada yang namanya adil. Anak misalnya putra panjenengan ada yang TK, SD, ada yang SMP, SMA. Maka yang dikatakan adil itu bukan berarti pemberiannya sama, tidak. Kalau TK itu layaknya sangune berapa, nah itu harus dibedakan dengan anak SD. SD sangune berapa juga dibedakan dengan anak SMP. SMP sangunya berapa ya harus dibedakan dengan anak SMA. Itu adil. Tapi nanti dengan samakan ya, anak SMA disamakan dengan sangune anak TK ya tidak cukup. Jadi tidak adil. Intinya berlaku adil kepada anak. Yang mana tidak ada satu anak yang istimewa. Walaupun kadang-kadang orang tua itu pasti ada lah. Di antara anak-anaknya yang istimewa itu ada. Entah 1 atau 2 yang istimewa, itu jangan terlalu dinampakkan. Karena itu bisa tidak baik. Berarti kalau ada anak yang dirasa paling istimewa, itu tetap dengan menjaga anak-anak yang lain tidak merasa tersakiti dengan perlakuan jenengan terhadap anak yang diistimewakan ini. Nah, itu jangan sampai. Intinya apa? Karena itu anak kita, ya kita berlaku adil walaupun dalam hati kita ada anak yang paling istimewa menurut kita, tapi tidak boleh nampak, harus tetap bersikap adil, tidak boleh membedakan. Kemudian lemah lembut dan berkasih sayang. Nah, pada anak-anak kita harus lemah lembut dalam berkata, kemudian mengingatkan dan sayang kepada anak. Kemudian arahkan anak kepada perkara yang baik. Nah, kita selalu sering memberikan contoh-contoh baik dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian memperhatikan teman dan orang terdekat anak. Nah, ini yang harus Bapak Ibu sekalian yang harus diperhatikan, memperhatikan teman dan orang terdekat anak. Anak kita itu temannya siapa? Itu harus betul-betul diamati, harus diawasi. Jangan sampai anak kita itu salah teman. Kalau anak itu kalau sudah berusia 8 tahun ke atas atau mungkin anggaplah 10 tahun ke atas, itu berteman dengan siapa? Kalau temannya itu kurang baik, anak itu akan mudah terpengaruh. Apalagi kalau sudah SMP, harus benar-benar anak ini harus kita awasi betul. Siapa dia berteman? Kalau temannya baik, ya silakan. Tapi kalau anaknya tidak baik, harus betul-betul kita awasi. Harus kita protek di situ. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian menjadi teladan bagi anak. Berarti orang tua itu adalah sumber ilmu bagi anak-anak. Berarti apapun yang terjadi kepada anak, apapun akhlak yang dimiliki anak, itu sumbernya adalah yang utama adalah orang tua. Maka orang tua adalah sebenarnya guru yang paling baik atau paling terbaik bagi anak-anaknya. Berarti kalau misalnya jangan memasrahkan kepada sekolah
boleh memasrahkan, tapi bukan berarti pasrah yang mana orang tua tidak mau tahu, itu tidak boleh. Berarti orang tua pun harus ikut berperan, harus sinergi antara sekolah dan orang tua. Orang tua jangan hanya, mohon maaf, jangan hanya protes saja, anakku kok tidak bisa apa-apa, begini begitu, enggak. Tapi harus dilihat dulu juga, harus kita melihat dulu seperti apa, harus mengamati. Tidak boleh kita langsung menjustifikasi bahwa kesalahan dari sekolahan. Tapi dalam hal ini orang tua tetap berperan bagaimana bisa membangun sinergi antara orang tua dan sekolah. Karena yang jelas yang mempengaruhi utama dan pertama dalam akhlak anak itu adalah orang tua. Sedangkan guru itu mentransfer ilmu, mengarahkan saja. Ya, sedangkan mental, insting dan sebagainya itu tetap dari orang tua. Nah, itu. Nah, kemudian pilihlah juga sekolah ramah anak. Jangan harus memilih sekolah ramah anak ya. Sekolah ramah anak dimulai dengan hijrah hati. Hati orang-orang yang ada di sekitar anak yang harus berubah baik, guru maupun orang tua. Jadi ramah anak, jangan sampai kita salah pilih. Gurunya kejem-kejem, gurunya itu tidak bisa lemah lembut, nah, itu jangan. Intinya sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak dimulai dengan hijrah hati, di mana hati orang-orang yang ada sekitar anak yang harus berubah baik, guru maupun orang tua. Berarti apa? Gurunya harus baik, orang tuanya pun juga baik. Insya Allah anak akan menjadi anak yang berakhlakul karim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada yang sharing-sharing, monggo. Alhamdulillah. Untuk Bunda semuanya yang mau bertanya, boleh chat di grup masing-masing, nanti biar saya sampaikan. Monggo yang mau bertanya. Ini pertanyaan dari saya dulu, Ustadz. Ya, monggo. Mungkin Bunda-Bunda juga ingin mendengarkan. Cara mendidik anak yang terakhir tadi, anak sebagai duta, itu mohon dijelaskan seperti apa, Ustadz? Iya. Umur 14 ke atas tadi. Ya, baik. Anak di umur 14 sampai 21 tahun, di mana itu kan berarti anak di usia SMP kelas 3 atau mungkin SMA ya. Okay. Dan di umur 12 tahun itu SD kelas 1, SMP kelas 1, 13 tahun kelas 2, 14 tahun kelas 3. Nah, karena anak-anak di masa 14 tahun ini sudah mulai masa puber ya. Nah, sudah mulai masa puber, di mana terkadang anak di usia 14 sampai 21 tahun ini dia harus ada yang namanya, kalau orang tua itu pengendali saja. Di sini orang tua harus bisa menjadi teman, ya, bukan menjadi eksekutor gitu ya. Bukan menjadi ini bagian apa ya? Selalu protek atau proteknya itu berlebihan, tidak. Di mana berilah kepercayaan kepada anak, berilah anak itu sebuah pilihan. Nah, pilihan dalam hidup. Nah, maka namanya duta besar itu apa? Kepercayaan. Berilah kepercayaan, anak ini maunya apa? Pasti namanya anak ketika usia 14 tahun sampai 21 tahun, contoh dari anak itu, atau mungkin anggaplah umur, kalau kelas 6 itu biasanya belum punya pilihan. Di umur-umur itu dia biasanya sudah mulai banyak permintaan. Di antaranya, aku pengen sekolah di sini. Maka berilah kepercayaan. Kemudian aku ingin berteman dengan ini, berilah kepercayaan. Tapi dalam hal ini orang tua harus betul-betul mengamati kepada siapa dia berteman. Itu harus diamati. Tapi dalam hal ini lebih ranahnya bahwa orang tua itu memberikan kepercayaan kepada anak untuk berpendapat. Nah, berarti jangan sampai kita tidak menerima pendapat anak. Itu ya. Berarti anak berpendapat. Ketika anak berpendapat, maka orang tua bisa memberikan arahan jika pendapatnya itu kurang gitu ya, maka dikasih arahan. Tapi kalau misalnya sudah bagus, maka orang tua mendukung. Itu dikatakan sebagai duta besar. Berarti anak sudah biasanya di usia-usia ini anak sudah memiliki keinginan yang kadang-kadang keinginannya tidak bisa tidak bisa ditahan, gitu ya. Pengen apa itu nggak bisa ditahan.
Aku ingin ini nih, nggak bisa ditahan. Dan bahkan di usia ini biasanya masa usia anak ini berontak. Kalau orang tua terlalu keras, orang tua terlalu protek, maka anak ini akan berontak. Nah, dalam hal ini kita memberikan kepercayaan kepada anak supaya anak bisa berpikir lebih dewasa. Karena umur 14 sampai 21 tahun itu anak berpikir bisa menentukan hidupnya dan mengarahkan nanti hidupnya seperti apa. Kan mesti punya rencana, punya planning. Nah, itu diberikan kepercayaan. Jangan dengan kekang. Nah, tidak boleh anak ini dikekang. Hanya saja orang tua mengawasi. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, orang tua menasihati. Jadi intinya memberikan kepercayaan terhadap pilihan anak seperti itu. Oke, saja ya, seperti itu. Kita tunggu Bunda, mungkin ada dari Bunda ingin bertanya atau secara langsung di sini monggo. Kalau ngetik kelamaan ya, monggo langsung. Yang ingin bertanya dari TKA, monggo, yang ingin bertanya, atau TKB, rugi nggih, di sini sudah ada pakarnya tentang parenting loh nggih, kalau tidak ada bertanya. Mumpung kita di forum. Bagaimana? Cukup? Nah, nanti bisa di lain waktu, bisa bertatap muka langsung. Ya memang bertanya itu kalau di Zoom gini kurang nyaman ya Bu ya. Nah, bunda-bunda semua. Mungkin nanti lain waktu. Oh, ini Ustadz ada pertanyaan. Silakan. Ini dari bundanya Mas Aska TKB, Bunda Tia nggih. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendidik anak agar tidak kecanduan gadget? Ya, bagaimana mendidik anak supaya tidak kecanduan HP ya, tidak kecanduan HP. Yang jelas itu memang tantangan di saat ini. Orang tua itu banyak yang mengeluh dalam hal hubungannya dengan HP, apalagi di masa pandemi ini anak itu bisa diam, bisa anteng kalau sudah dapat HP kan gitu ya. Nah, nggak bisa dibendung gitu ya, nggak bisa dibendung untuk mengenai HP. Sebenarnya seperti yang saya lakukan, ini ya langsung saja saya lakukan ya, sebagaimana yang saya lakukan itu, anak kita buat sebuah perjanjian kepada anak di mana boleh main HP di saat-saat tertentu. Berarti ini kan bisa menjadwalkan boleh main HP dari apa, kemudian di jam berapa, seperti itu. Berarti kalau tidak jam itu ya tidak boleh. Kemudian anak nangis bagaimana Ustaz? Ya sudah, nangis ya biarkan nangis, yang penting tidak dipukul. Nanti kalau sudah dia capek nangis kan berhenti sendiri. Atau tidak gitu, dialihkan kepada yang lain. Misal diajak keluar jalan-jalan, atau misal dikasih apalah yang selain HP. Intinya dialihkan kepada hal yang lain atau membuat sebuah perjanjian pada anak. Yang penting dalam hal ini tegas tapi bukan berarti keras ya. Tegas dan ini bukan berarti keras, Bunda pukul tidak, cuman bilang aja mohon maaf, Bunda tidak bisa menjami HP. Kalau tidak hari ini, misalnya tidak hari Minggu, kemudian jam segini sampai jam segini. Kalau tidak itu tidak bisa. Tapi kalau Ananda minta apa, diberikan sama Ustazah, misalnya apa sama Bunda, misalnya minta susu, minta apa, diberikan. Yang lain yang jelas dikasihkan pengalihan, diberikan pengalihan, atau mungkin dijak jalan-jalan di mana dan sebagainya. Itu awalnya memang berat. Nah, melatih anak supaya tidak kecanduan, karena yang terserang, alhamdulillah saya dengan melakukan metode itu, anak saya tidak ada yang kecanduan HP. Kecanduan HP itu sifatnya hanya bermain sesaat, bukan kecanduan. Berarti ada waktunya tertentu. Ketika itu ya baru silakan HP. Tapi waktunya tidak boleh lama-lama. Paling lama main HP itu dalam satu hari tertentu itu hanya 2 jam.
Dan jangan lebih dari itu, karena itu bisa mempengaruhi mental anak. Kenapa mental anak terpengaruh? Kalau sudah terlalu sering bermain HP dan kecanduan itu biasanya anak itu jadi pemarah, suka marah. Suka marah, kemudian jangankan marah, dipanggil saja sama orang tua, itu biasanya dia itu tidak dengar atau gimana, tapi yang jelas fokusnya anak itu ke HP. Dipanggil juga sulit, kemudian dinasihati juga, dan bahkan lebih cenderung emosi, suka marah. Maka untuk mengurangi anak itu kecanduan terhadap HP, yaitu tadi buat perjanjian di waktu tertentu, di jam tertentu. Dan itu harus tegas. Nah itu, kalau dengan nggak mentolok, ya itu nanti. Kalau nggak mentolok atau nggak tegas, sehingga tetap dengan pinjami, ya itu jadi problem nanti. Apalagi kalau ada orang tua yang mungkin tidak mau diganggu apa yang dilakukannya, biasanya orang tua kan lebih sini tak kasih HP, tak pinjami HP, nah itu malah tidak baik. Kadang-kadang orang tua kan lagi ngerupi sama tetangganya, karena anaknya ini rewel, ya udah kamu sana tak kasih HP, ganggu orang lagi apa ngobrol sama ini dan kayaknya itu tidak baik. Berarti ada perjanjian atau dialihkan pada hal yang lain. Mungkin seperti itu saja. Mohon untuk di mute saja. Mohon saja Asrika untuk mute. Oh, nggih, minta maaf. Nggih. Terima kasih Ustadz. Untuk Mbak Tia, kalau memang ini pertanyaan lebih banyak, nanti bisa langsung japri Ustadz Musir, nggih. Nomor sudah tercantum. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari bundanya Mbak Via TKB, Bunda Irma. Bagaimana tips agar anak mau mengaji? Dan apakah secara teori ada waktu atau masa tertentu akhirnya anak mau atau tergerak untuk mengaji? Demikian Ustadz pertanyaannya. Ya, baik. Begini Bunda semua, supaya anak itu tergerak ngaji, itu sebenarnya pada dasarnya kalau di sekolah, ya di sekolah, utamanya adalah sekolah nih, di sekolah itu pilihlah ya biasanya, pilihlah sekolah yang memang di situ ada ngajinya, gitu ya, ada ngajinya. Kemudian ngaji di situ itu sistem pengajaran ngajinya itu menarik bagi anak ya, anak itu senang. Berarti dalam hal ini walaupun anak itu tidak diperintah, tapi dia gemar ngaji, senang dengan ngaji. Dan kalau untuk anak itu gemar ngaji atau tidak, itu sebenarnya sistem di mana guru itu, kalau ini tugasnya guru memang, di mana guru itu menerapkan sistem yang mana anak itu senang dengan ngaji, walaupun tidak diperintah, anak itu suka ngaji. Yang mana pembelajaran di sekolah itu di salah satu adalah mudah bagi anak, ya cara mengajar ini ya, anak mudah belajar ngajinya, kemudian anak itu senang dengan ngajinya, kemudian yang ketiga, di mana anak itu bahagia di dalam senang, kemudian mudah, kemudian menyenangkan, kemudian menyentuh hati. Maksudnya gini, berarti belajarnya anak itu mudah, ya anak mudah belajar ngaji. Karena biasanya anak tidak mau ngaji itu karena tidak bisa. Maaf ya, berarti anak itu tidak mau ngaji karena kadang-kadang dia tidak bisa atau kesulitan ngaji. Akhirnya dia nggak mau ngaji. Kebanyakan anak itu kesulitan, tidak mau dalam pelajaran maupun dalam ngaji, itu karena dia tidak bisa. Ya, tidak bisanya itu faktornya apa? Nah, di antaranya satu, karena di dalam sistem pengajaran di sini anak tidak mudah menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya. Biasanya begitu. Mohon maaf ya, mohon maaf untuk saya jika hal ini kurang berkenan ya. Intinya gitu. Berarti intinya anak itu kalau ingin semangat dalam pelajaran, semangat dalam ngaji, dia itu ketika belajar itu merasa mudah melakukan. Bisa gitu. Kemudian setelah itu menyenangkan. Berarti sistem pengajarannya menyenangkan, gurunya itu enak ya, mengajarnya enak, kemudian gurunya itu bisa mengambil hati anak sehingga apa? Anak ini senang dalam belajar, baik ngaji maupun yang lainnya. Kemudian menyentuh hati. Menyentuh hati ini penting.
bagaimana dalam hal ini menyentuh hati, bagaimana guru disenangi oleh muridnya. Nah, berarti harus punya formula. Bagaimana guru punya formula bagaimana supaya murid itu tersentuh hatinya untuk ngaji karena senang dengan gurunya itu tadi. Sehingga apa? Kadang-kadang kalau anak itu sudah merasa mudah, kemudian senang, kemudian menyentuh hati dalam belajarnya, maka biasanya anak itu mau tidak ngaji itu eman. Mau bolos pun juga eman. Nah, itu mau bolos pun juga eman karena dia merasa mudah belajarnya, kemudian menyenangkan sistemnya, pengajarnya menyentuh hati, udah itu. Jadi 3 hal ini kalau ada dalam sebuah lembaga, maka pastilah anak itu akan senang ngaji. Bahkan di rumah pun tanpa disuruh murojaah, tanpa disuruh untuk ngaji, mungkin ngaji apa gitu ya, yang di sekolah itu misalnya ngaji baca-baca ngajinya atau tahfidz, itu tanpa disuruh saya yakin anak-anak itu akan melantunkan sendiri. Itu yang sudah, maaf, sudah terjadi di lembaga kami, di mana anak itu orang tua tidak hampir 80% tidak mengarahkan anaknya itu belajar, tapi anaknya merasa ya sudah itu kewajiban, tanggung jawab mereka, kemudian kewajiban mereka, sehingga dia di rumah ya belajar, kemudian di rumah juga tahfidz sendiri. Kadang-kadang orang tuanya sampai apa ya, terenyuh gitu ya, terenyuh menyampaikan pada ustazahnya tanpa diperintah, anaknya di rumah sudah murojaah sendiri, sudah ngaji sendiri, kadang-kadang sampai minta direkam orang tuanya dan sebagainya. Ya karena itu tadi pembelajarannya mudah, kemudian menyenangkan, kemudian menyentuh hati. Ini yang harus ada pada sistem di mana anak mudah belajar, kemudian senang belajar, kemudian gurunya menyentuh hati di dalam mendidik anak-anak. Mungkin hanya itu saja yang bisa yang dapat saya sampaikan. Silakan. Ustazah, silakan untuk dimut Ustazah. Minta maaf. Ada lagi pertanyaan. Terima kasih tadi Ustaz ya. Untuk kelanjutannya ada pertanyaan lagi dari orang tuanya Mbak Alma TKA, Pak Ari ya. Bagaimana cara agar anak tidak takut sekolah atau mengaji, tidak harus ditungguin di sampingnya? Baik. Berarti supaya anak bagaimana mau sekolah tidak takut dan sebagainya. Nah, itu juga faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan sekolah. Yaitu tadi, yang jelas anak takut, mungkin dia punya problem. Bisa jadi problem di rumah, problem di rumah. Kemudian mungkin dia punya problem di temannya, bisa jadi. Kemudian dia punya problem dengan gurunya. Ini harus diamati dari 3 unsur ini. Berarti problemnya anak takut atau tidak mau sekolah, tidak berani sekolah, itu 3 hal ini yang harus kita teliti dulu. Di rumah, apakah di rumah, apakah dengan teman, ataukah di gurunya. Nah, kadang-kadang bisa jadi dia habis bertengkar dengan temannya, sehingga dia takut nggak mau sekolah. Atau mungkin maaf, punya kesalahan di sekolah, kemudian gurunya itu tanpa disadari atau tanpa sengaja, padahal gurunya itu hanya menasihati, bukan memarahi ya, tetapi karena anak itu merasa dimarahi, akhirnya anak itu tidak berani sekolah karena takut, karena mungkin habis memecahkan apa gitu kan bisa jadi ya, atau lagi sedang melakukan kesalahan apa, padahal gurunya sifatnya nasihati, tapi karena dia takut dikira menasihati itu adalah memarahi, akhirnya anak itu tidak sekolah. Atau mungkin dari orang tua, bisa jadi orang tua di mana mungkin anak itu tidak mau berangkat sekolah itu karena masih ngantuk, karena tidurnya terlalu malam. Bisa jadi, ini lingkungan rumah ya. Mungkin tidurnya jam 10 malam karena dia lagi masih lihat TV dan sebagainya, harus dikondisikan. Atau mungkin karena anak ini ya tadi kurang di mana tidurnya malam sehingga pagi mestinya dia masih ngantuk, dibangunkan sehingga dia nggak mau sekolah dan sebagainya. Atau mungkin ada faktor-faktor lain.
Di antaranya tetap yang mempengaruhi anak itu tidak mau sekolah itu 3 hal itu, rumah, kemudian teman, kemudian lingkungan sekolah. Itu nah itu bisa diamati. Nanti kalau ada hal-hal di lingkungan sekolah, ada masalah di lingkungan sekolah, ya mungkin nanti bisa kita bantu bagaimana menyelesaikannya. Kalau dengan teman, bagaimana menyelesaikannya. Kalau dengan rumah, bisa disaring. Oke, seperti itu. Alhamdulillah menang. Yeay, Ustaz. Mungkin waktunya masih ada, nggih? Satu kali pertanyaan lagi. Satu kali pertanyaan. Ini yang terakhir berarti, nggih? Iya. Ini dari bundanya Mas Baim TKB, Mbak Indah, nggih. Bagaimana cara kita sebagai orang tua agar anak tidak berkata kotor? Karena dari keluarga sama sekali tidak ada yang mengajarkan kata-kata kotor. Hanya saja di rumah memang tidak hanya keluarga, ada beberapa orang yang memang tidak bisa dihindari, misalkan ART dan pekerja. Nah, ini Bunda Indah ini ownernya amanah, Ustadz. Berarti di rumah banyak pekerja. Karena selama ini sebagai ortu hanya marah dan emosi. Monggo Ustadz, pertanyaan seperti itu dari bundanya Mas Baim. Ya jelas itu memang kalau sudah lingkungan yang maka saya katakan tadi lingkungan ya sekitar. Kalau di situ kan termasuk lingkungan sekitar ya, karena ada pegawai-pegawai itu termasuk orang-orang lingkungan sekitar, di mana dengan berbagai macam perbedaan karakter yang ada di situ atau orang-orang yang ada di situ. Memang itu sangat sensitif bagi anak, karena memang yang namanya pegawai itu ya begitu, omongannya juga kadang-kadang ya kotor, kadang-kadang omong-omong yang jelek lah seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi kondisi seperti itu? Ya, mengatasi kondisi seperti itu dengan bisa mencari lokasi yang baik atau tempat yang baik. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya gini, di saat orang-orang itu bekerja, mungkin maaf ya, kalau memang ini di luar sekolah ya, di luar sekolah bisa diajak atau dititipkan, maaf ini, sementara ini bisa dititipkan ke tempat yang kondusif, misal di rumah neneknya, bisa. Nanti kalau pekerja sudah pulang baru dijemput, atau mungkin dititipkan di rumah saudara yang kondusif, itu caranya. Jadi untuk menjaga anak supaya tidak selalu berinteraksi dengan pegawai yang ada di rumah panjenengan. Jadi menurutnya begitu. Jadi pegawai itu ketika sudah masuk kerja, jangan sudah mengantarkan putranya dengan mungkin di rumah neneknya bisa, di rumah saudara-saudara panjenengan juga bisa, atau siapapun yang mana orang yang terdekat kita, yang mana lingkungannya baik. Itu untuk menyelamatkan. Kalau sudah besar, untuk menyelamatkannya bagaimana, Ustaz? Ya, menyelamatkannya dipondokkan seperti itu. Karena pekerja itu tidak mungkin ya, kita mungkin mengatakan ini nggak boleh semua yang kerja di sini nggak boleh ngomong ini, ya nggak mungkin kita bisa melakukan itu. Berarti harus kita protek pada anak kita. Nah, betul-betul kita protek terhadap anak kita, di mana yaitu tadi solusinya bisa dititipkan pada lingkungan atau tempat-tempat yang kondusif, mungkin di rumah neneknya, di rumah saudara, atau di rumah siapapun yang mungkin teman-teman terdekat kita yang lingkungannya itu adalah baik, maka bisa bahasanya dititipkan, sementara itu dititipkan, bahasanya seperti itu ya, untuk menjaga anak-anak kita. Atau mungkin kalau di sekitar dengan di situ ada anggaplah tempat penitipan anak yang atau mungkin yayasan anak atau apapun yang ada di situ, ya bisa dititipkan di situ. Sifatnya apa? Titik bermain saja. Karena lingkungan yang kondusif. Seperti itu untuk menyelamatkan putra-putri panjenengan dengan lingkungan pekerja yang berbeda karakter atau berbeda-beda ini ya track record-nya, mungkin seperti itu. Itu Mas. Terima kasih Ustadz. Mungkin Garide mau menambahin, karena para pekerja di rumah itu banyak, nggih. Bisa jadi ada pembinaan pekerja, nggih tadi. Pekerjanya dibina, dipanggilkan Ustadz dari luar. Ya. Kalau memang itu dilakukan, itu bisa. Saya juga mohon maaf saya sampaikan,
Ini saya kan juga ada di ini ya, di Yayasan Bina Saya Mandiri ya, tadi yang tak sampaikan tadi, itu kan memang perusahaan di bidang konveksi, nah advertising dan konveksi, itu memang setiap pekan pegawainya itu harus ngaji, nah itu beda lagi. Nah berarti pegawainya setiap pekan itu wajib mengikuti ngaji. Ya, kalau itu bisa lebih baik gitu. Kalau pegawai itu kan kadang-kadang ada yang mau, ada yang tidak mau. Ya, cuman semua kan haknya panjenengan. Nah, hanya panjenengan atau mungkin bisa jadi kewajiban panjenengan mendidik pegawai-pegawai panjenengan menjadi berkarakter gitu ya, berakhlak karimah. Ya itu. Bagaimana yang Pak contohkan tadi, ada salah satu perusahaan yang juga saya tangani. Di 1 pekan sekali itu ada ngajinya. Berarti setiap pagi jam 8:30 sampai 8:30 itu ngaji. Ya ngajinya apa? Ngaji tentang ya tausiah, tentang akhlak. Di mana alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Kemarin saya tanya-tanya pada pemiliknya atau direktur perusahaan itu, saya tanya bagaimana perkembangan. Alhamdulillah Ustaz sudah baik. Ya, tidak ada yang mencuri, kemudian tidak. Ini kan salah satunya ya. Tidak ada yang membawa apa yang tidak penting, itu penting. Nah, mencuri, namanya bos kan nggak begitu ngurusi itu, mencuri atau biasanya mengambil ya, jangan mencuri ya, mengambil gitu ya, mengambil yang bukan haknya. Kemudian kata-katanya itu kalau bergurau itu juga asalnya dulu seperti itu, sekarang alhamdulillah ada perubahan. Intinya jadi perubahan yang luar biasa. Kalau mungkin diadakan ngaji di rumah 1 pekan sekali untuk pegawai itu lebih baik. Ya, itu juga bagian dari upaya. Silakan. Alhamdulillah, semoga yang bertanya Mbak Ida puas nggih dengan jawaban Ustadz Musir. Jika memang ingin berlanjut nggih bisa langsung japri ke Ustadz Musir. Okay. Mungkin dari saya nih, saya akhiri dulu nih dari saya. Kemudian ini Zoom-nya sudah bisa selesai atau doa dulu? Kita tutup dengan doa nggih. Sebelumnya Ustadz Musir mau mengakhiri dulu atau doa? Saya akhiri dulu nggih. Nanti doanya menyusul setelah ingin memberikan paparan-paparan yang lainnya. Baik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Semoga Allah menjaga kita semua selalu ditetapkan iman dan takwa kita kepada Allah sehingga kita menjadi hamba yang mulia dunia maupun akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya doa nggih, Ustadz Musir mohon untuk memimpin doa. Baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima. Ya kuwi Pak Sapowe. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa bika min sakhatika wa nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Allahumma ja'al auladana auladan shalihin. Fafu ani masunati buka fitin wa kafatin fil akhirah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la tad'a qadita wa la hajatan min dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustadz nggih atas paparan-paparan dan ilmu yang telah diberikan. Sama-sama. Semoga saja bisa
merubah pola pikir bunda-bunda semuanya nggih. Insyaallah. Agar menjadikan dalam mendidik anak menjadi lebih baik dan hasilnya juga bisa kita nikmati hasilnya. Amin. Saya sebagai host mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Insya Allah yang belum bisa masuk bisa nanti kita share tautan YouTube-nya nggih. Karena banyak yang tidak bisa masuk entah karena tidak HP-nya yang tidak mendukung ataupun karena yang lain nggih. Saya akhiri nih, saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda TKA dan TKB yang telah mengikuti dari awal sampai akhir acara ini yang telah berjuang mencari sinyal nggih. Terima kasih saya ucapkan. Kita tutup dengan bacaan penutup majelis. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto. Jojo. Enggak pantes saya. Nek lali aku ngelingo. Pak. Mas Heru aja saya panggil Mas Heru. Mas Heru